wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Setiawan dan ini teman saya Ilham Hasan. Di sini ada Zulfa Abdurrahman, ada Putri Sisilia, dan ada Triwidia Astuti. Kami dari Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim, Pendidikan Agama Islam semester 5C. Kami ingin observasi sekolah TK Islam Terpadu Mutiara Ar-Rahman dalam mata kuliah Psikologi Agama, yaitu tentang gangguan dalam pengembangan jiwa dan keberagaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5C ingin ada observasi Bu mengenai psikologi agama dengan tema gangguan dalam pengembangan jiwa keberagamaan. Nah, di observasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi gangguan dalam pengembangan jiwa keberagamaan pada anak usia dini. Nah, nanti kami ada sedikit pertanyaan-pertanyaan mengenai nilai-nilai agama dan respon emosional serta sosial anak-anak usia dini atau mereka terkait dengan konsep-konsep spiritual sederhana. Baik, di sini kita langsung masuk sesi pertanyaan untuk observasi kita pada hari ini, ditemani langsung oleh Ibu Ida Fatmawati sekaligus pemilik dari sekolah ini yang Masya Allah nih. Baik, perkenalkan saya Ibu Ida Fatmawati dari Yayasan Mutiara Ar-Rahman Ganjur. Kebetulan ada beberapa naungan lembaga di bawah kami. Yang pertama ada lembaga TK Islam Terpadu Mutiara Ar-Rahman. Kemudian lagi ada lembaga TPQ Mutiara Ar-Rahman yang berada di bawah naungan kami begitu. Mungkin alhamdulillah saya juga berterima kasih untuk kedatangan teman-teman semua di sini, bisa ngobrol, bisa sharing bersama ya. Alhamdulillah. Silahkan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah kalau Bu Ida ini siap menjawab. Gitu. Kita sharing-sharing santai. Ya, sharing-sharing santai. Pertanyaan juga. Yang pertama, observasi aspek emosi dan keterikatan dengan nilai agama. Bagaimana reaksi anak ketika mendengar cerita atau kisah-kisah agama? Gimana anak itu kalau mendengar cerita, apalagi dengan media boneka buat cerita, itu antusiasnya luar biasa, alhamdulillah. Jadi mereka itu bahkan punya imajinasi. Jadi apa yang kami ceritakan, misalkan dengan kisah kepahlawanan begitu, mereka akan nanya, Bu Ida, nanti aku seperti itu apa tidak? Nah, berarti dari sini kan mereka kepengen apa yang kami ceritakan, merespon apa yang kami ceritakan begitu. Apakah anak menunjukkan antusias terhadap minatnya kayak gitu, kayak nanya-nanya? Iya, alhamdulillah anak-anak itu selalu bertanya. Jadi misal yang kita ceritakan adalah pahlawan semisal Nabi Muhammad, mereka kepengen seperti Nabi Muhammad, jiwanya kepengen seperti Nabi Muhammad begitu. Kalau kami ceritakan tentang kepahlawanan atau kisah-kisah Nabi dan lain-lain Juga begitu. menambah ketertarikan mereka ya untuk semakin dekat kepada Allah dan Rasulnya, mungkin menceritakan, ya, mengenal daripada cerita-cerita orang soleh dan menambah keimanan, ketakwaan mereka di usia dini, sehingga mereka itu makin kenal sama nabinya siapa, Tuhannya itu siapa, dengan media-media yang diajar di TKIT. Iya, begitu. Jadi mereka itu lebih antusias jadi untuk cerita, terus kita tambahkan dengan lagu-lagu dan nyanyian kita masukin, mereka itu lebih semangat begitu ya. Jadi misal mereka kita semisal nyanyi bareng gitu kan,
dengan menggunakan bahasa Arab nanti ada masukin tentang keesaan Allah, semisal Tuhanku gitu, Allah, Nabiku Muhammad. Jadi yang seperti itu mereka lebih antusias mendengarkannya begitu. Ya. Menambah motivasi juga ya. Iya, alhamdulillah. Mereka semakin semangat dalam belajar Iya. juga. Jadi mereka itu salah satu metode pembelajaran yang tidak membosankan. Ya, itu doang. Jadi anak-anak itu kan mudah bosan. Dan fokus anak itu tergantung pada umur bocah. Semisal anak di usia 5 tahun, ya. 5 tahun itu paling tingkat kefokusan mereka hanya 5 menit. Ya, setelah itu mereka pengennya bermain. Makanya kita menggunakan di sini metodenya berangkat bermain, pulang membawa ilmu iman dan ilmu pengetahuan. Itu adalah metode yang kami terapkan. Bisa diulang Bu tadi? Metodenya berangkat bermain, pulang membawa iman dan ilmu pengetahuan. Jadi bermainnya di sini nggak cuma-cuma. Iya, jadi bermainnya di sini nggak cuma-cuma. Sambil belajar. Biasanya kalau ente main tuh Bud, main doang pulang-pulang nangis. Kalau di sini main doang udah dapat iman dan ilmu pengetahuan. Jadi nggak pernah TK soalnya. Nggak pernah TK, nggak pernah PAUD. Iya. Langsung SD. Langsung Karena SD. badannya gendut ya Bu. Jadi saya tuh merasa insecure waktu kecil karena mama. Bahkan kalau Putri dia lahir nggak dibedong, langsung lari. Iya. Lanjut. Lanjut. Jadi Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah anak terlihat nyaman atau sebaliknya cenderung merasa takut atau cemas dengan simbol-simbol agama tertentu? Untuk selama ini anak sih yang saya terapkan di sini, alhamdulillah anak tidak ada kecemasan atau gimana takut ya. Semisal kita tunjukkan kaligrafi lafaz Allah, mereka hanya tanya, Bu Ida ini apa? Ini kaligrafi nama Allah, ini kaligrafi nama Muhammad. Muhammad itu siapa Bu Ida? Muhammad itu adalah nabi kita gitu. Jadi yang begitu nih. Jadi Ya. kan biasanya kalau murid itu belum tahu, biasanya dia merasa tegang. Nah, cemas. jadi biar menghilangkan rasa ketakutan dan kecemasan itu, dengan cara murid itu bisa menerapkan langsung ke gurunya. Begitu. Gitu. Jadi tanya, mereka bertanya. Jadi waktu pembukaan mau mendongeng, mau bercerita, kita nyanyi dulu kalau anak-anak. Semisal kita kasih tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Jadi gitu. Ding 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 gitu. Yang begitu mereka kan jadi ini. Kalau enggak kita nyanyi dulu. Sebelum kita masuk ke pembelajarannya, kita biasanya kasih lagu-lagu dulu, kasih doa-doa dulu di awal pembelajaran. Ya, semisal berhitung dulu seperti itu. Jadi tidak langsung kita nerangin ini enggak, materi enggak, ya. Enggak kayak dosen gitu langsung assalamualaikum, enggak seperti itu. Ini anak-anak soalnya yang kita ajar ya. Assalamualaikum silahkan kursi, tidak seperti itu ya. Jadi biar anak Anak biar senang dulu. Menarik fokus dan minat anak terus supaya mereka fokus. Iya, atau 10 menit sebelum kegiatan tersebut itu kita kasih bukan. Jadi kita tawarkan. Ya, kita kasih penawaran buat anak. Semisal kami ada beberapa kegiatannya. Ya, kita misal ngomong kakak nanti setelah kegiatan ini sebelumnya silahkan main di ruang bermain atau di pojok baca gitu. Jadi silahkan main di dimanapun boleh. Setelah itu nanti kita kumpul lagi di sini ya gitu. Nanti Bu Ida berhitung semisal 1 sampai 20 selesai main, dibereskan, kemudian kita sama-sama duduk di sini ya. Seperti itu. Jadi kita biasakan anak untuk disiplin sebenarnya kalau saya seperti itu. Jadi kita tidak langsung ngomong ke pembelajaran. Membuat kesepakatan. Kita kesepakatan dulu nih, anak seperti apa. Misal bermain dulu, silakan bermain dulu. Baru setelah itu kita mulai pembelajaran. Nah, dan pembelajaran itu tidak hanya menulis kalau saya, yaitu lewat cerita dulu. Buat Ya. motivasi anak dulu ya, biar supaya dia Gitu. rasa semangat buat belajarnya udah tumbuh, baru kita bisa masuk. Begitu. Dan kita ini dulu, Bu Ida nanti mau
ini gitu. Ini adalah begini. Jadi kita kasih tahu dulu yang ininya ya. Jadi anak nanti apa itu ya? Jadi menumbuhkan rasa penasarannya dulu. Jadi dari penasaran itu nanti mereka akan antusias. Ayo Bu Ida cerita, ayo dari begitu mereka akan mendorong kita untuk bercerita malahan. Nah, yang seperti itu yang kita terapkan di sini. Juga salah satu bukti juga bahwasanya penyampaian guru itu bisa diterima oleh murid, yaitu dari murid bertanya. Kalau misalkan murid itu bertanya berarti ada yang masuk dari penyampaian guru tersebut. Kalau misalkan murid nggak nanya berarti antara nggak paham Dan hilang. Sama pengen jajan. Udah lama. Ya, dan kita itu metode berceritanya harus menggunakan semisal boneka dan lain-lain itu menggunakan Lampu, ya. Ada Jadi medianya. Ada media. Kalau nggak ada medianya anak bosan. Apalagi anak TK. Iya, apalagi anak TK. Ya. Jadi memang benar anak TK itu mudah bosan. Iya sih Bu, bukan cuma TK, SD juga ada boneka tangan atau misalkan boneka yang Ya ada biasanya kami menggunakan boneka tangan. Ya. Siswa juga sama Bu kadang, cuman nggak dirasain aja. Ya. Lanjut. Lanjut silakan. Pertanyaan yang selanjutnya, observasi aspek pemahaman sederhana terhadap konsep spiritual. Bagaimana anak merespon konsep Tuhan atau Yang Maha Kuasa? Apakah ia mengerti dengan sederhana? Ya, kalau untuk merespon atau mengenal konsep Tuhan itu biasanya kami menggunakan lagu, misalkan penciptaku Allah, nabiku Muhammad, agamaku Islam, musuhku setan gitu. Ya seperti itu biasanya kami gunakan ya. Ya yang untuk konsep ketuhanan. Iya. Ya, atau kita biasanya sebelum itu kita lagu nyanyian siapa yang ketika sudah mandi gitu. Saya siapa yang mandinya mandi sendiri gitu ya. Jadi kita sekalian mengajarkan gitu bahwa kebersihan juga termasuk di dalamnya. Ya, untuk mengenal konsep setelah itu baru kita mengenal penciptaku. Siapa yang menciptakan aku nih gitu. Allah. Dan mereka otomatis menjawab karena kami sudah sering diulang-ulang. Juga emang penting juga sih untuk mengenal konsep Tuhan ini, karena seberapa banyak kan orang Islam yang ngakunya doang Islam, tapi Iya, ketika kita benar-benar. ada dengan agamanya masih banyak yang ini. Makanya bagusnya pendidikan di sini, anak-anak itu masih kecilnya aja dia udah tahu bahwasanya Tuhannya siapa, nabinya iya. siapa, dan syariat dari nabi ini yang disampaikan itu apa. Ya begitu. Jadi memang lembaga kami kan memang TPQ ya, Taman Pendidikan Quran, dan TK-nya TK Islam. Jadi salah satunya yang terpenting adalah bagaimana konsep-konsep ketuhanan dan lain-lain itu konsep keislamannya masuk ke dalamnya begitu. Ditantang betul ya. Benar. Yang utama dulu dah begitu. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Ada lagi Bu. Kira-kira penyampaian yang sederhana biasanya selain dari lagu, dari apa lagi Bu pembelajaran? Biasanya kami kenalkan antara ciptaan manusia dan ciptaan Allah. Ya, jadi misal begini, Bu Guru ini siapa yang menciptakan gitu? Ya, kalau HP siapa? Misal ada di situ ada barang apa? Misal di sini ada HP, ya saya ngomong HP ini ciptaan gitu. Jadi mereka biar mengenal konsep antara ciptaan manusia dan ciptaan Allah. Terus kita mengajarkan bahwa ciptaan Allah itu luar biasa dibanding ciptaan manusia. Gitu, ya. Dari sini perlu paham. Ya. Pertanyaan selanjutnya Bu, apakah anak mampu mengucapkan doa atau pernyataan keagamaan dengan sederhana dan memahami maknanya? Iya, kalau dengan kegiatan-kegiatan kami untuk kegiatan setiap hari-harinya kan kami menggunakan doa-doa. Nah, caranya untuk memudahkan anak agar tidak lupa dengan doa-doa, biasanya kami menempel doa-doa itu di setiap ruangan atau bagian-bagian ruangan yang memang dibutuhkan. Semisal di kamar mandi, di ruangan kamar mandi itu ada doa masuk kamar mandi dan adab-adab ke kamar mandi seperti apa kami tempel. Meskipun mereka tidak bisa membaca, tapi ketika ditempel dan kita sosialisasi ke anak, ini adalah doa masuk kamar mandi
setidaknya ini loh doa masuk ke kamar mandi, kan aku udah hafal ya. Ya biasanya anak-anak seperti itu, ini doa masuk ke rumah, ini keluar rumah, dan ada di setiap ruangan itu ada. Bahkan untuk mengenal nama-nama benda apapun kami menggunakan tulisan. Misal pintu itu ada tulisannya pintu, ya, ada namanya pintu. Kursi ada sebenarnya, kursi, meja gitu. Itu untuk mengenal. Meskipun anak-anak usia dini itu belum bisa membaca, setidaknya mereka pernah diterangkan, ya. Dan itu ingatannya mereka kan bagus, luar biasa untuk usia anak usia dini gitu. Ya. Jika ditekankan di sekolah, mereka juga bisa mengimplementasikan juga di rumah biasanya. Ya, siap, begitu. Jadi makanya ditekankan di sini juga biar supaya kegiatan-kegiatan yang sering dilakuin di sekolah itu bisa mereka amalkan di rumah. Misalkan yang biasanya minum berdiri ketika sering diajarin di TK ya di sekolah ataupun sekolah minum duduk, mereka baru mau minum berdiri keingetan nggak jadi langsung duduk. Biasanya kalau ingatan anak-anak gitu juga ketika lagi bermain, wah kan kata ibu guru minum itu kan nggak boleh berdiri. Iya. Saya kayak gitu kalau anak-anak. Itu memang benar, anak-anak itu ininya luar biasa ya, bocah-bocah itu ngetanya luar biasa apapun yang kita terapkan. Dan kami salah satunya juga komunikasi antara kami pihak sekolah dengan orang tua. Apapun yang dilakukan di rumah mereka harus laporan ke guru, ya. Dan sebelum masuk sekolah pun ya, awal pendaftaran itu kami ada observasi. Jadi kami observasi anak satu-satu, ya. Jadi untuk melihat bagaimana perkembangan bocah, karena setiap anak itu mempunyai keunikan masing-masing. Karakternya Ya, beda-beda ya. kita tidak bisa menyamakan anak satu dengan anak yang lain. Biasanya Ya. itu yang paling penting banget ya. Dan itu paling mengena. Kalau setahu saya untuk di sini, untuk di wilayah mana ya, Jawa Barat ya, itu belum diterapkan seperti itu, ya. Tapi kalau untuk di daerah-daerah saya di Semarangan itu udah mulai ada beberapa sekolahan yang sudah menerapkan seperti itu. Jadi awal masuk itu kita benar-benar kita koreksi dari orang tua dulu nih. Jadi orang tua itu kami kasih berkas, ya. Isinya apa? Tentang kegiatan bocah di rumah. Nah, dari kegiatan bocah kita bisa tahu nih apa yang harus dibenahi. Akhlakul karimah mana, akhlak yang mana yang harus kami perbaiki. Bu, semisal anak saya belum bisa training toilet, jadi belum bisa ke toilet dan lain-lain, nanti kami akan ajarkan. Di situ plus sama doanya. Kalau misalkan orang tuanya sibuk, ayah ibunya sama-sama kerja, terus si anak dititipkan sama pembantunya, itu Biasanya itu bagaimana kalau untuk orang tua. pengiriman data kegiatan Sekolah di rumahnya? Iya, kami ada jadi anak-anak yang sekolah di sini itu sudah mempunyai email. Ya, anak-anak usia kecil itu sudah punya email masing-masing, dan kami akan mengirimkan semua kegiatan. Makanya ketika tadi di awal saya sudah ngomong, kakak mau minta video yang mana, kami siap, ya. Karena video-video itu, video pembelajaran apapun, kami akan kirimkan balik melalui email anak tersebut. Jadi tidak satu email. Jadi anak itu, misal anak 40 sekian, itu kami juga punya email anak masing-masing, ya. Dan email itu yang membuat bukan dari pihak sekolahan, tapi langsung daripada dinas pendidikan. Dan itu juga orang tua juga kami kalau di sini sudah bisa belajar Canva dan lain sebagainya, dan itu gratis, ya, karena mempunyai email resmi dari dinas pendidikan, begitu, ya. Yang itu yang lebih utama, ya. Misal anak hari ini kegiatan training toilet gitu, kita kirim. Misal anak hari ini kesalahan guru semisal tidak mengantar anak untuk ke toilet dan tidak membacakan, itu nanti akan ketahuan, ya. Terlebih kami ada beberapa CCTV, jadi kami selalu pantau kegiatan bocah dengan CCTV, begitu, ya. Itu adalah fasilitas daripada kami untuk melakukan komunikasi, baik dari orang tua atau orang tua yang sibuk, ya, misal pembantunya atau yang tidak mau memberitahu kegiatan, kami sudah kirim melalui email. Nah, begitu. Selanjutnya, Pertanyaan selanjutnya yaitu observasi aspek interaksi sosial berdasarkan nilai keagamaan.
Jadi apakah anak menunjukkan sikap saling menghormati, misalnya berbagi dengan teman saat kegiatan agama? Iya. Untuk menunjukkan sikap saling menghormati, biasanya kami selalu, yaitu kalau anak-anak usia dini biasanya menggunakan lagu-lagu. Kemudian lagi kami tempel-tempel itu semisal bersikap jujur, ya. Kemudian lagi ada antri, biasakan antri, ya. Jadi untuk saling menghormati, tidak saling menyerobot. Jadi memang dari usia dini kami sudah menerapkan disiplin, ya, untuk kegiatan-kegiatan anak. Terus yang menghormati hormat itu tidak seperti itu gitu ya. Jadi memang benar, misal anak mau ke toilet mereka harus izin dulu kepada ibu gurunya, ibu saya mau ke toilet apa mau kencing atau mau pipis gitu, biasanya ada, dan itu video ada semua kami Sebagai bentuk penghormatan. menghormati gurunya. Iya, jadi tidak langsung ada guru di situ dia langsung lari ke kamar mandi, tidak seperti itu. Kalau misalkan si anak kan misalkan dia masih khawatir atau takut dengan gurunya, dia kan otomatis tidak berani untuk izin. Itu bagaimana caranya seorang guru itu mengetahui si anak itu ingin pergi ke toilet? Kalau di sini tidak seperti itu, kan kami ada observasi di awal. Ya, di observasi di awal itu bisa menunjukkan bagaimana sikap bocah, karakter dari bocah itu kami bisa menunjukkan, memberikan nama guru. Kami stokin guru banyak. Jadi misalkan, oh ini si A itu anaknya pendiam, Gurunya yang seperti ini. Ya, penanganan di awal. aktif ya. Penanganan di awal itu perlu. Begitu. Ya. Jadi untuk anak biar bisa komunikasi dengan guru, yaitu salah satunya observasi di awal, Kak. Komunikasinya juga ditekankan. Iya, Mendiagnostik ya. Iya. Benar. Oke. Biasanya juga kan kalau masih anak-anak itu juga biasanya Bu sering ejek-ejek teman satu sama lain. Nah, itu menyikapinya biasanya kalau untuk di sini gimana Bu? Dengan musik, dengan lagu. Makanya di situ ada bullying, kan tidak Iya. boleh. Ya ada, saya udah ini semua. Jadi memang kami biasanya menggunakan tangan itu tidak boleh memukul, ya. Itu mulut tidak boleh buat mengejek. Itu ada lagunya. Ada. Jadi ya emang di dunia Pembelajaran juga. Iya. Memang itu dari Dinas Pendidikan pun sudah wajib menggunakan lagu-lagu seperti itu. Ya, lagu-lagu bullying, lagu tidak mengejek dan lain-lain itu udah diterapkan di sekolah kami. Kan kami mengikuti Dinas Pendidikan ya. Gitu. Jadi memang wajib ya kasus-kasus seperti itu. Biasanya kalau anak-anak yang sudah terlanjur begitu kami ada penanganan khusus. Ya, untuk memberitahu, dan biasanya kami juga konsultasi ke orang tuanya. Pertama ke orang tuanya, ini bagaimana anak di rumah, lingkungan anak di rumah, karena lingkungan itu mempengaruhi. Lingkungan anak dibesarkan, lingkungan anak di sana itu mempengaruhi. Jadi tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi di lingkungan di rumah juga mempengaruhi. Begitu. Ya, ini sangat sangat penting ya gitu untuk kasus pembulian. Ya, terlebih kan kalau anak terlahir itu kan dalam keadaan fitrah, makanya Ya, dia ketika lahir ya dia melihat sekelilingnya. Iya, yang ditiru yang ya sekelilingnya begitu. Makanya ketika kita kembangkan dengan pendidikan, akhlak karimah, terus juga saling menghormati satu sama lain, itu juga bentuk daripada perjuangan kita biar generasi ke depan itu tumbuh rasa sopan Satunya. Yang penting itu, yang penting, terpenting itulah. Baik Ya. Bu, mungkin itu saja. Terima kasih banyak juga untuk waktunya pada hari ini. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih juga kakak-kakak. Mudah-mudahan kalian sukses selalu ya. Cepat lulusnya lah. Lulus tepat Doain dulu. waktu. Amin. Saya lagi ngitung hari doang sebenarnya. Iya. Kita hari doang ya. Iya. Kita tutup observasi pada siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Juga makasih banyak waktunya untuk Ibu Ida menemani Sama-sama. kita observasi pada hari ini. Alhamdulillah, sama-sama teman-teman. Ya. Kelompok 1 PAI 5C sukses, sukses, sukses. Allahu Akbar. Tepuk tangan. Kelompok 1 Pendidikan Agama Islam semester 5C sukses, 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 luar biasa.